Ketergantungan impor produk susu segar masih menjadi isu. Meski demikian, PT Frisian Flag Indonesia memiliki cara jitu untuk mengurangi ketergantungan impor susu. Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia, Andrew F. Saputro menyebut pihaknya bekerja sama dengan koperasi sapi perah yang menaungi belasan ribu peternak sapi perah. Dalam kerjasama ini, Frisian Flag menerima susu segar sebanyak 356 kali dalam satu tahun sejak tahun 1990-an. Frisian Flag juga membuka pabrik di Cikarang di atas lahan seluas 25 hektar pada tahun 2024 dengan nilai investasi 3,8 triliun rupiah. Keputusan membangun pabrik diambil pada saat masa pandemi sebab dirinya menilai produk susu segar prospektif di masa mendatang. Ini yang punya kami itu ada sekitar belasan ribu koperasi peternak sapi perah yang ada di mana Bapak Ibu yang ada di Belanda. Ya, jadi yang punya kami itu koperasi. Sehingga para peternak yang ada di sana itu melihatnya bahwa tidak hanya bagaimana memproduksi susu, tapi bagaimana juga kalau dari ketahanan pangan itu tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Kualitas masuknya apa? Tidak bagaimana memproduksi susu saja dipasarkan dan diedarkan, tetapi ada filosofi besar di belakangnya adalah tentang riset. Ya, riset ini penting karena pada saat kita nanti kalau Kak Safrina masih kebagian, contohnya di sana tuh ada tuh produk Frisian Flag tuh, itu kami memproduksinya berdasarkan riset Kak. Ya, contohnya di Frisian Flag sendiri. Saya mesti mengklarifikasi, ini kayaknya ada slide di belakang ya. Iya. Ini induk perusahaan kami itu koperasi tadi, namanya Frisian Campina, tapi kami tidak jualan es krim Bapak Ibu ya. Kebetulan namanya mirip. Ya, ini saya harus stand by statement itu katanya kalau tim Korkom bilang ya. Kami tidak jualan es krim, ini yang punya kami itu koperasi. Ya, nanti saya akan cerita lebih lanjut. Nah, kami itu di dalam membuat setiap satu kotak susu itu ada riset di belakangnya. Kami dari 10 tahun terakhir ini punya punya sebuah kontribusi untuk riset besar di Asia Tenggara yang namanya Southeast Asia Nutrition Survey atau SINATS. Nah, SINATS ini itu menjadi komplement dari banyak riset yang dilakukan di Indonesia dan kita menemukan bahwa di Asia Tenggara, terutama di Indonesia pada khususnya juga, kami menemukan bahwa banyak angka-angka atau masalah malnutrisi ya yang dimana dari temuan-temuan itu kita melihat contohnya di sini yang saya ingat nanti ada slide-nya kalau nggak salah bahwa kita ada defisiensi misalkan kalsium, vitamin D ya di anak-anak yang ada di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Dan dari defisiensi itulah kita berpikir bahwa swasembada pangan tidak hanya kuantitas ya tapi juga kualitas. Jadi setiap tetes susu yang kita produksi itu juga berdasarkan inovasi sehingga ada manfaatnya bagi konsumen di Indonesia.